kompetensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa la kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Aini. Selamat pagi, Pak Darmawan. Kita hanya satu ya, yang laki-laki ya. Baiklah, Ibu. Sebelum kita melaksanakan agenda kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Mampu memahami prinsip-prinsip geografi dalam kaitannya dengan jurusan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, dalam agenda kita pagi hari ini kita membahas tentang pembuatan rencana pelaksanaan layanan. Baiklah, agar suasana kita semakin hangat, semakin ceria, kita mulai dengan ice breaking ya Bapak Ibu. Nah, kali ini saya menampilkan senam otak. Nanti ada peraganya. Saya minta Bapak Ibu semuanya memperagakan apa yang saya tampilkan. Baik Bapak Ibu, paham? Oke, selamat menikmati. Ayo Bapak Ibu ikut semuanya ya. Ikut semuanya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Kita senam otak ya. Ya. Bisa Bapak Ibu? Otak saya lemah lagi nih, Bu. Yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai. Ayo, saya mengikutinya, Bu. Konsentrasi. Dan itu adalah materinya. Materi apa yang materi pembelajaran. Materi yang kita proses dalam berikutnya harus Bisa Bu Meta, Pak Darmawan. Oh, bisa, Bu. Sangat bisa. Ayo semangat sekolah. Ayo semangat. Ini menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri ya Bapak Ibu. Kemudian bisa maka kesimpulan pembelajaran kita pada konsep tujuan pembelajaran ini adalah dalam pembuatan konsep tujuan pembelajaran. Ayo bisa. Tiga aspek yaitu. Ayo jangan salah pegang ya. Konten Bisa. Bete, Bu. Tak Ya, sambil joget main nggak boleh. Udahlah Bu Aini, otak Otak saya nyerah, Bu. Otak saya nyerah, Bu. Otak saya nggak kuat, Bu. Jangan. Otak saya nyerah, Bu. Kita selesaikan semuanya ya. Bu, nanti habis waktunya. Bu Aini udah berkeringat nih. dulu ya, Iya. dulu ya. Hasilnya nanti maksudnya apa yang Oke, cukup. Cukup, Bu. Oke.
Itu siapa, Bu? Siswa Ibu? Yang mana, Pak? Yang tadi senam otak Bagaimana itu. Bapak Ibu udah segar? Belum, Bu Ainin. Mau nyari air baru. Bagaimana Bu Tengku udah segar? Udah segar Bu Meta? Oh, udah. Oke. Oke, mantap. Kita masuk ke materi ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu. Oke, Bu Ainin. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, materi kita pada pagi hari ini yaitu pembuatan rencana pelaksanaan layanan. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah membuat di sekolahnya masing-masing. Nah, kali ini kita bahas ulang kembali ya Bapak Ibu ya, agar kita lebih memahami kembali. Yang pertama, tentunya kita kesepakatan bersama. Yang pertama yakni menghargai sesama peserta dan fasilitator. Kemudian ketika satu berbicara, yang lainnya mendengarkan. Setelah itu tepat waktu. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini saya mau semuanya berpartisipasi aktif. Dan seterusnya dalam kegiatan ini kita harus fokus pada sesi belajar. Baik Bapak Ibu, dalam pelaksanaan pembuatan rencana pelaksanaan layanan, yang pertama yaitu kita harus menentukan yang pertama tema atau topik yang merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseling dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Maka dari itu kita harus menentukan tema dulu, Bu. Kita mau tentang perkembangan mana dulu nih? Perkembangan pribadi dulu, sosial, belajar, atau karir. Kemudian, dalam pembuatan rencana pelaksanaan layanan itu, kita harus memetakan tema atau topik materi layanan yang berdasarkan program tahunan atau semester bimbingan konseling yang telah disusun. Jadi, kita sudah membuat program bimbingannya, kemudian kita harus memetakannya, Bu. Jadi biar mengena ke siswa. Kemudian materi layanan bimbingan dan konseling meliputi 4 bidang layanan, yakni yang diberikan secara proporsional meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sampai saat ini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kemudian materi layanan diseleksi, dipetakan dan ditetapkan atas dasar analisa kebutuhan, asesmen diagnostik, fase capaian pelayanan, kebutuhan peserta didik pada setiap aspek perkembangan dan bidang layanan, bimbingan dan konseling. Jadi materinya itu layanan itu diseleksi terlebih dahulu ya. Jadi apa-apa yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan maka dari ini dalam pembuat RPL itu Bapak Ibu kita membuat asesmen terlebih dahulu. Jadi ini ibaratnya berkelanjutan. Sebelum RPL itu ada asesmennya terlebih dahulu. Setelah itu tema atau topik dikembangkan, kegiatan berikutnya adalah menyusun RPL bimbingan dan konseling. Jadi dari asesmen tadi kita mendapatkan hasil dari kebutuhan siswa itu yang bisa kita kembangkan untuk pembuatan RPL bimbingan dan konseling. Tentunya sesuai dengan karakteristik di daerah atau di sekolah masing-masing. Kemudian pengantar rencana pelaksanaan layanan. Rencana kegiatan sebagaimana RPP dalam bidang BK disebut dengan rencana pelaksanaan pelayanan, yakni RPL, yang disusun sebagai acuan bagi guru, BK atau konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Dan RPL ini nantinya bisa menunjukkan arah kita, Bu. Kita tuh mau kemana? Gitu. RPL itu disusun dengan tujuan untuk mengarahkan kegiatan layanan BK agar dapat mengantarkan peserta didik atau konseli yang mendapatkan layanan BK agar mencapai tugas perkembangannya.
dan mengacu pada hasil analisis kebutuhan peserta didik. Yang mana tugas perkembangannya saya sebutkan beberapa saja, seperti mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tugas perkembangan siswa ada yang mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Jadi tugas perkembangan anak didik kita itu ada 10 ya Bu ya. Selanjutnya, nah, penulisan RPP atau RPL dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau kita yang membuat Bapak Ibu, itu kita lebih mudah memahaminya ketimbang kita mencari kemudian hanya kita ambil tuh lebih sulit kita memahami. Kalau kita sendiri yang membuat berdasarkan penilaian asesmen, kita lebih mudah gitu. Kemudian RPL mempergunakan beragam metode, teknik, dan media bimbingan bersifat informasi dan orientasi yang membuat peserta didik mengetahui dan memahami bagaimana cara berperilaku, mengembangkan pemikiran positif, membuat pilihan, dan mengambil keputusan. Jadi RPL ini nanti banyak metode yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, nah, dalam komponen rencana pelaksanaan layanan, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPL. Jadi, sebenarnya untuk RPL ini itu tergantung pada karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian RPL disusun terdiri dari 3 komponennya, yaitu yang pertama itu tujuan. Tujuan layanan dikembangkan dari capaian pelayanan yang terdiri dari 3 tataran internalisasi, tujuan, dan dirumuskan dengan kalimat yang mudah dipahami. Jadi tujuannya harus jelas. Kemudian aktivitas dari RPL itu berisi kegiatan aktif peserta didik selama dalam kegiatan layanan. Aktivitas dapat berisi metode kegiatan, nanti kita kegiatannya apa yang mau kita lakukan. Kemudian materinya apa, waktunya itu kita berapa jam ketika masuk ke kelas, kemudian pelaksanaannya, media yang digunakan, serta tahapan pelaksanaan. Jadi aktivitasnya beragam ya Bapak Ibu. Setelah itu penilaian layanan BK. Jadi BK itu ada penilaiannya sebagai gambaran sejauh mana ketercapaian apa yang kita lakukan. Itu secara umum untuk mengukur ketercapaian tujuan, penilaian atau evaluasi dapat berisi evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kalau dulu kita ada namanya LAISTEK, LAIJAPEN, dan LAIJAPAK. Oke, sampai saat ini bisa dipahami Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Oke. Bisa Bu. Oke, mantap. Dari pemaparan saya tadi, ini ada refleksinya. Saya inginkan dari Bapak Ibu melihat pertanyaan ini agar kita lebih memahami lagi dan saya juga lebih memahami lagi bagaimana Ibu menjalankan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sudah membuat rencana pelaksanaan layanan hingga saat ini? Kemudian, apa bagi pentingnya rencana pelaksanaan layanan yang Bapak Ibu buat? Silakan, itu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang duluan sharing? Saya Bu. Oke, silakan Ibu. Pertanyaannya, apa Anda sudah pernah membuat rencana pelaksanaan layanan hingga saat ini? Rencana pelaksanaan layanan, oh saya sudah Bu, sudah berupa RPP kan Bu?
Saya Ya. sudah membuatnya mulai dari tahun kemarin ya Bu ya, awal tahun pembelajaran baru saya udah menyiapkan RPP. Ini kan mau memasuki lagi nih Bu, tahun ajaran baru. Ini sedang dirancang juga mau bikin RPP yang terbaru dengan yang terkini lah Bu ya, yang sesuai lah dengan peraturan pemerintah tahun ini. Sesuai Ya, dengan bagus. Bapak Menteri kita yang tahun ini. Ya, ya. Jadi apa pentingnya rencana pelaksanaan layanan dibuat? Oh, ini sangat penting Bu. Ini sangat mengarahkan kita apa yang mau kita ajarkan ke siswa, kemudian tema-temanya bagaimana, kemudian apa materinya. Pokoknya untuk mengatur jalannya kita untuk memberikan materi kepada siswa. Itu Bu. Itu dari saya Bu. Saya kembalikan Bu. Oke, mantap Bu Mita. Kasih jempol, tepuk tangan. Oke, Bapak Ibu, siapa lagi? Agar pemahaman kita ini sama ya Bapak Ibu. Saya Bu. Ayo, oke Pak Darmawan. Ya, pertanyaan pertama, apa pernah membuat? Pernah Bu, pernah membuat layanan termasuk dalam program layanan BK. Terus yang keduanya, apa pentingnya rencana pelaksanaan layanan? Bagi saya penting supaya layanan terukur tujuan dan metode yang tepat Bu, sehingga matang saat pelaksanaan layanan di kelas. Tidak, jadi memiliki arah yang jelas seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, keren Pak Darmawan. Siapa lagi Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu. Semangat. Bagaimana dengan Ibu Wevi? Bagaimana pelaksanaan layanan Ibu di sekolah, pembuatan rencana pelaksanaan layanan? Ibu Wevi? Untuk yang pertama ya Bu ya. Ya. Sudah pernah membuat rencana pelaksanaan layanan hingga saat ini sudah perlu, dan saya membuat pelaksanaan layanan itu berdasarkan dengan siswa Bu. Jadi melihat dari kebutuhan siswa Bu, misalnya mereka membutuhkan layanan informasi untuk memasuki perguruan tinggi seperti itu. Nah, jadi saya melaksanakan layanan informasi mengenai pendaftaran perguruan tinggi negeri seperti itu Bu. Terima kasih. Saya kembalikan dengan Bu Aimin. Oke, mantap, luar biasa Ibu Wevi. Jadi kita semuanya sudah membuat ya Bapak Ibu, itu tergantung di sekolahnya masing-masing. Yang terakhir Ibu Tengku, bagaimana tanggapannya? Ya baik Ibu Aimin. Ya Ibu Tengku. Apa Anda sudah pernah membuat rencana pelaksanaan hingga saat ini? Alhamdulillah sudah Bu. Apa pentingnya rencana? Sangat penting karena itu patokan kita untuk pembelajaran pada siswa. Ibu Aimin. Oke Ibu. Oke, karena kita di saat ini karena jaringannya juga tidak stabil ya Bapak Ibu, saya kurang mendengar apa yang dikatakan Ibu Tengku, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang lainnya mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Tengku agar materi hari ini kita sama dalam pemahamannya Bapak Ibu. Oke. Saya tutup ya Bapak Ibu ya.